Kalau aku mengukur orang dengan benar, maka saya mengukur Bapa dengan benar. Aku nanti akan mengalami ukuran yang benar. Tapi ukuran yang benar belum tentu datang dari Bapa, bisa dari yang lainnya. Gitu. Apa yang kau tanam, buahnya itu nanti yang akan kau alami. Kalau saya menabur kebaikan, ya pasti saya akan memetik kebaikan. Tapi memetiknya dari mana? Gusti nanti yang akan mengutus orang-orangnya. Maka kaitannya dengan tanpa pamrih misalnya, saya akan berbuat baik kepada Bapak ini supaya Bapak itu berbuat baik kepada saya. Loh kok gitu Romo? Loh kan gitu, ukuran yang saya pakai untuk Bapak ini juga akan dipakai pada saya. Itu namanya pamrih. Tetapi kalau saya berkata, ukuran yang saya lakukan kepada Bapak ini, saya akan memperolehnya juga. Nggak tahu nanti Tuhan akan memutus siapa. Mungkin memutus Bapak ini atau ibu itu dan sebagainya. Itu satu. Dua, takut pada Allah selalu bahagia, selalu berbuah berlipat ganda, selalu damai sejahtera, selalu bersukacita, selalu berpengharapan. Maka pengharapan itu, ketika kita berpengharapan, itu merupakan salah satu ungkapan wujud aku takut pada Tuhan. Tapi orang yang takut pada kekuasaan, dia akan berada dalam kegelapan. Karena apa? Karena dia akan menempuh segala macam cara. Yang penting aku punya kuasa. Bapak kepingin menjadi ketua PD karismatik Purwowardaya, tapi nggak kepilih. Maka Bapak kemudian apa? Bapak kemudian semadi di bawah jembatan Jurung, ya. Kenapa? Untuk nyuwun supaya dapat itu, macam itu. Nah kenapa di bawah Jurung? Masih ditambah lagi harus jam 12 malam. Loh, terus nang misal Jurung jam 12 malam masih ditambah lagi ojo nganggo klambi dengan sarung tok, macam itu. Iki apa-apaan. Tapi itu seringkali terjadi. Bersyarat seperti itu. Maka kalau ingin bahagia, damai sejahtera, kepengen bersukacita, ya takutlah kepada Tuhan. Begitu Pak jawaban saya. Ya. Baik, ada lagi. Oh yang ini ibu yang belum ya. Make-nya cukup. Ibu nama siapa? Ibu Evi. Ya. Terima kasih Bu. Kemarin yang saya tanyakan mohon diterangkan tentang catatan di sini. Takut kepada Tuhan adalah keutamaan kebenaran dan seterusnya. Menurut penangkapan saya, apakah yang disebut dengan keutamaan itu dalam hidup rohani ataupun di dalam menata perjalanan selama hidup di dunia ini atau dunia. Terima kasih. Mari kita melangkahkan kaki hidup di dunia ini, menekuni perjalanan hidup kita di dunia ini dengan berkeutamaan. Ibu Evi tugasnya pekerjaannya apa? Sehari-hari? Apa? Wira swasta. Yang misalnya Ibu Evi itu ibu rumah tangga yang setiap hari masak. Piye Romo? Lalu saya berkata, Bu Evi mau masak apa? Mau masak sayur asem Romo? Nah sudah, masaklah sayur asem dengan penuh keutamaan. Apa itu Romo keutamaan? Yaitu masak sayur asem dengan melakukan sabda. Apakah itu rohani Romo? Tidak hanya rohani, itu juga termasuk ilahi. Maka Ibu Evi memasak sayur asem, kegiatan sehari-hari, kegiatan jasmani, tetapi dihayati, dilakukan dengan nuansa sikap ilahi. Nah, misalnya
Ibu membuat sambal untuk sayur asem, ya. Lalu tiba-tiba dia mulai macam ini, ya, saking semangatnya, wae, cing. Nah, orang nanggone cuek, nek, cing. Ceroboh, jorok, tidak rohani, tidak ilahi. Kenapa Romo? Ibu tidak mencintai suami dan anak-anak. Kenapa? Karena mencampur lombok karo haji. Oh, ternyata itu pun bisa menjadi penghayatan yang ilahi. Bisa. Nah, ketika wae cing, saya tanya Bu Evi, kenapa kesini? Kok tidak? Bukan. Ibu kenapa ibu waingnya akan ke sana, kok tidak ke sini? Lalu ibu berkata, ya Romo, di sini sambal, sini tahu bacem. Maka saya ke arah sini karena saya ini kosong. Lalu saya berkata apa? Ibu Evi pakai akal budi. Ibu Evi cerdas. Siapa bilang cerdik? Siapa yang bilang cerdik? Yesus. Cerdik. Hendaklah Evi kamu cerdik. Itu cerdik. Hendaklah kamu tulus seperti merpati. Kenapa kamu ke situ? Karena aku cinta suami dan anakku. Aku dengan tulus hati mencintai keluarga, maka aku hajinya ke arah sana. Lah Romo, nek kene ono sambel, kene ono apa tuh namanya tahu bacem, yang di sini ono apa namanya pecel, lucu piye? Ditutupi tangan. Tutupi tangan loh. Ada yang bilang nah, mesake sing puji pakai ya. Terus mundur. Saya suka memberi contoh yang sepele-sepele. Supaya apa? Supaya gampang dipraktekno. Kecuali itu, Yesus suka yang sepele-sepele. Kapan dia berkata itu? Kalau kamu mencintai hal-hal yang kecil, maka kamu juga akan diberi tanggung jawab dalam hal-hal yang besar. Karena yang kecil aja dia nggak bisa, bagaimana dia akan dipercaya untuk hal-hal yang besar. Maka kalau dikatakan apakah keutamaan itu yang rohani Romo, itu yang rohani, itu yang ilahi, itu adalah Yesus sendiri sang Sabda yang menjelma menjadi manusia. Nah, penjelmaannya pada diri Ibu Evi. Maka ibu sebelah belakangnya siapa namanya Bu? Susanti. Susanti itu berkata, "Mau aku menemukan Yesus loh." Mana? Nang kowe. Loh, aku lemu ini udah Yesus. Aku mau ora kuwi. Aku delok kowe. Delok kamu tadi wae. Aku kok njuk kelingan sabdo dalem ya. Sampai sing endi? Ndaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Akhirnya apa? Ibu menemukan Yesus pada diri Ibu Evi. Ibu Evi sudah pewartaan dengan demikian. Oh, jadi masak pun bisa pewartaan. Jangankan masak, wine pun bisa juga pewartaan. Begitu? Ya. Sekarang kita lanjut, ya. Kita lanjut ke yang kemarin, yang bawah. Kita nanti sesinya sampai jam 11 siang. Kecatatan. Mungkin saya baik menjelaskan ini. Romo, takut kepada manusia itu apa? Banyak banget. Misalnya malu, penakut, pegliwuh,
sungkan, cari perhatian. Itu bentuk-bentuk takut pada manusia. Loh Pak, kok nggak jadi memakai sepatu Pak, kok pakai sandal? Ya Romo, daripada nanti dikomentari oleh yang lain. Itu takut pada manusia. Itu contohnya. Ya. Loh Pak, katanya Bapak mau duduk di belakang, kok langsung duduk di depan? Ya Romo, nanti tidak nutupi sing buri, misalnya. Seperti itu. Pemalu, penakut itu semua merupakan ungkapan takut pada manusia. Cari perhatian juga takut pada manusia. Tuh, maka dicek pada diri kita masing-masing. Lalu catatan di bawahnya. Saya ingin dibaca oleh ibu-ibu yang catatan di bawahnya. Membawa ini toh? Atau kalau belum membawa ambil dulu. Ada sisa ya, ada sisa. Itu Bu Maria apa? Ya, mari ibu-ibu dibaca catatan 1, 2, 3. Takut kepada Tuhan adalah keutamaan, kebenaran. Ini dihayati oleh orang-orang suci di kitab suci. Nah, Bunda Maria itu takut kepada Tuhan. Maka dia berkata apa? Aku ini hamba-Mu, jadilah padaku menurut perkataanmu. Yusuf takut pada Tuhan. Padahal awalnya Yusuf itu mau menceraikan Maria, ya kan? Tapi kemudian dia membatalkan, lalu dia lebih mau mengikuti mimpi dari malaikat Gabriel. Itu bentuk takut pada Tuhan. Jadi takut pada Tuhan artinya dia mengabdi pada Tuhan. Dia melakukan sabda Tuhan. Dia membela kebenaran. Itu. Maka kalau misalnya ada anggota PD karismatik yang kemudian diminta oleh Romo Paroki, tolong menghitung kolektor. Nah, ketika menghitung kolektor, banyak sekali uang merah-merah warna abang-abang ya. Lalu kemudian muncul dalam keinginan dirinya, buka sepatumu. Tibak no kuwi, 100 kuwi nanggon sepatumu. Lebar kuwi mau desek nganggo sikilmu, lihat jero sepatu. Diajari. Tapi kemudian muncul suara, jangan ambil. Itu bukan milikmu. Masukkan kakimu di dalam sepatumu. Lanjutkan hitung. Lalu akhirnya dia memasukkan kaki dalam sepatu dan dia menghitung. Ini takut pada Tuhan. Itu. Maka kalau dia ditanya, lu kok kasih dojipo? Aku wedi menderita. Aku wedi mlebu neraka. Aku gak mau menyakiti hati Tuhan. Bisa juga ditambahi, aku mesake anak bojoku. Lah nopo? Aku wedi karo bojoku. Aku mesake anak bojoku. Nah, maka saya tidak jadi mengambil uang. Itu artinya takut kepada Tuhan. Tapi kalau saya nikah tetap mengambil itu, berarti aku takut kepada diriku sendiri, takut kepada uang, takut kepada manusia. Nah itu. Maka Bapak Ibu, orang yang takut pada Tuhan itu suci, saleh, alim. Tapi takut bukan pada Tuhan, jahat. Maka orang-orang suci ada di situ. Barangkali Bapak Ibu pernah mendengar dalam Mazmur ada ungkapan ya,
Berbahagialah orang yang takut pada Tuhan. Itu ada di dalam Mazmur. Tadi Bapak Ibu kan nyanyi toh, Tuhanku kekuatanku dan Mazmurku. Nah, maka kalau Mazmurku berarti apa? Saya juga harus takut kepada Tuhan. Saya harus takut pada sabda Tuhan dan seterusnya. Baik, Tuhan menghendaki umatnya untuk takut kepada Tuhan. Lukas bab 12 ayat 5. Saya akan membacakan supaya mantap. Lukas bab 12 ayat 5. Di sana dikatakan demikian. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh badan mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Wah, siapa itu? Yesus, Tuhan, Yesus sang mati. Nah, itu. Takut pada Tuhan, jangan takut pada manusia, gitu ya. Ini keutamaan. Maka orang yang takut pada Tuhan, dia akan bersukacita pasti. Dia akan berpengharapan pasti. Kenapa Romo? Karena sukacita itu bagian dari takut pada Tuhan. Yang punya sukacita itu Tuhan, bukan setan. Yang punya pengharapan itu siapa? Tuhan, bukan setan. Makanya aku dialog Tuhan, aku menyatu dengan Tuhan, berarti aku urip, aku hidup di dalam sukacita, hidup di dalam pengharapan. Atau mungkin begitu. Ya, baik. Sampai di sini ada pertanyaan dari saudara-saudari sebelum kita masuk ke halaman berikutnya? Tidak. Kalau tidak, lalu kemudian halaman berikutnya akan saya bagi.